aja akun merah padahal udah posting konten setiap hari. Nah, langsung aja kita bahas dan solusinya monetisasi Facebook bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kinerja akun yang merah. Kenapa sih udah upload konten setiap hari kok masih aja merah? Nah, teman-teman, pertama ya aku bakalan ngebahas jangkauan. Nah, jangkauan ini selain kita mendapatkan support dari yang namanya fitur rekomendasi profil. Nah, ini fungsinya ya ketika fiturnya itu bekerja atau sehat. Nah, teman-teman itu udah di-push atau udah dibantu buat ningkatin jangkauan kan. Teman-teman tinggal tuh bikin konten yang menarik dan menarik interaksi ya. Sehingga ketika ada orang berinteraksi, walaupun itu like, komen, share ataupun beraktivitas lah pokoknya di konten kalian itu, maka semakin banyak interaksi, semakin jangkauan teman-teman itu disebarkan lebih luas lagi ke akun-akun baru kan. Nah, untuk cara yang lainnya ini ya yang udah aku bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa banget nih caranya, yaitu cross posting. Cross posting ini teman-teman bisa lakuin dengan menggunakan teks dan foto, karena teks dan foto ini ampuh banget ya, masih menjadi primadona di platform Facebook sendiri. Nah, teman-teman, ketika teman-teman meng-cross posting konten, teman-teman diusahakan kontennya itu mempunyai value ya. Misalnya teman-teman tuh konten kreator memasak. Nah, sebagai konten kreator kan teman-teman tahu ya gimana masalah atau problematika yang dialami oleh audiens kalian. Nah, teman-teman misalnya nih dari teman-teman baca aja nih ya, dari data analitik pemirsa kalian. Nah, ini kan usianya sekitar segini ya. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa misalnya akun tersebut dengan follower yang berusia segitu bisa disimpulkan nih, misalnya aku sebagai seorang konten kreator memasak. Nah, bisa disimpulkan dengan usia segitu pasti udah punya anak, walaupun kecil ataupun usia sekolah lah ya. Nah, misalnya nih aku bikin konten karena aku konten kreator memasak, nanti aku akan bikin konten 9 sehat untuk anak yang susah makan. Nah, teman-teman bisa kasih judul yang menarik ya. Atau teman-teman bisa nih kayak sedikit curhat. Misalnya teman-teman bikin caption, awalnya tuh sebutin nama anak kalian ya, misalnya Bunga. Awalnya tuh Bunga kalau disuruh makan tuh susah banget sampai BB-nya tuh turun. Nah, kebetulan tuh aku pas itu bikinin 9 ini dan lahap banget dong. Terus aku ulangi lagi dan akhirnya sekarang alhamdulillah dia udah seneng banget dan doyan banget makannya. Nah, untuk resepnya aku udah tulis, misalnya ditulis bla 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 dengan foto makanannya ya misalnya ya. Lalu teman-teman posting di beranda kalian dan teman-teman cross posting di grup-grup sesuai dengan niche konten kalian. Nah, misalnya kalau grup masak ya berarti teman-teman boleh share di resep memasak. Terus juga misalnya ini memasak ini karena ini untuk resep untuk anak-anak juga bisa di misalnya grup ibu dan anak. Seperti itu, orang-orang di grup itu harus sesuai dengan target kalian. Jadi nanti ketika kalian cross posting itu, postingan kalian itu tidak dikacangin ya, atau tidak didiemin doang, pasti ada interaksi. Nah, ketika interaksi terjadi, maka interaksi dan jangkauannya itu masuk ke dashboard kalian. Nah, untuk caranya teman-teman langsung aja, misalnya ini, langsung aja postingannya seperti ini, foto, lalu teman-teman klik, lalu teman-teman tambahin caption apalah. Nah, nanti teman-teman, nah sebelum post, teman-teman itu bagikan ke grup ya, bagikan ke grup, lalu pilih grup yang sesuai dengan konten kalian. Nah, seperti itu ya, nanti itu jatuhnya teman-teman sekali post muncul di berbagai grup. Maksimal itu 3 grup. Kalau aku biasanya cross posting itu seminggu bisa 2-3 kali ketika jangkauan itu mulai turun ya. Nah, untuk konten sendiri teman-teman, konten itu sekarang semuanya dinilai konten, baik teks, foto, video, cerita itu dinilai konten ya. Teman-teman tinggal banyakin aja, karena ini kinerja 28 hari sekarang dibandingkan dengan 28 hari yang lalu. Dan untuk pengikut bersihnya, misalnya ya, pengikut bersih itu sebenarnya tetap naik turun ya, karena ini kinerja kan 28 hari perbandingannya ya. Nah, misalnya ini ya, pengikut bersih itu pengikut yang didapetin
selama 28 hari dikurangi, ini pengikut baru ya, dikurangi dengan pengikut yang batal memfollow atau berhenti mengikuti. Nah, itu namanya pengikut bersih. Dan bagi teman-teman yang mengikutinya itu dari via pertemanan, misalnya kan ada pertemanan gitu ya, itu otomatis jadi follower, naiknya itu di sini, naiknya di sini ya, tapi tidak masuk ke pengikut bersih ya kalau dari jalur pertemanan. Jadi yang terhitung pengikut bersih itu sebenarnya pengikut yang dari jalur ikuti, dengan klik ikuti, mau dari reel, mau dari saran Facebook, ataupun dari langsung dari profil, itu semua masuk ke pengikut bersih. Jadi pengikutnya itu udah dikurangi dengan orang yang batal follow atau berhenti memfollow ya. Dan cara meningkatkan interaksinya,